Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serasa kayak guru TK. Oke, sahabat semuanya, sahabat YouTube, sahabat Facebook, kembali lagi di IWE Inspiring Method S di edisi 13 Agustus 2022. Tentunya bersama saya Disnono. Saya Amin. Satu-satu dong. Dari Amin coba Amin. Saya Amin. Oke. Saya Andi. Fitri, saya Ayu, Saya Eli. Wah, luar biasa. Ini formasi yang berbeda lagi ya. Tapi tiap minggu kita berbeda. Iya. Dan Iya dong. aku kembali lagi. Berapa minggu ya aku nggak kesini ya. Gitu. Bukan nggak kesini sih. Acara IWE aja sih ya. Oke, di hari ini sahabat semuanya ada tema yang menarik yaitu cooling down. Apa itu cooling down? Apa tuh? Apa itu? Apa itu? Makanya simak sampai terakhir. Wih. Selesai. Biar gak penasaran ya. Iya. Mbak Edi tau nggak cooling down apa Mbak? Cooling down. Tahu nggak? Mungkin kalau di bahasa Jawa kali ya. Bahasa Jawa. Boleh. Boleh. Kita bilingual loh Mbak. Cooling down itu kayak nyalah ke pikiran gak sih? Maybe, mungkin aja bisa jadi. Sekarang baca maybe juga ya. Soalnya udah beberapa hari udah kemana ya, jadi banyak banyak kosakata yang baru. Iya. Kamu tau nggak yuk? Oh, kurang tahu. Cool sini. Cool apa? Kulkas. Dan apa? Dan turun. Masa Don Berarti apa? dingin turun. Kamu jangan ngomong. Don itu pelawak. Dodol. cooling down. Cooling down. Kamu Fit? Menyalahkan pikiran. Mungkin kayak kalau handphone tuh di refresh. Apa? Berasa ini ya anak Tangerang. Tangerang. Refresh. Refresh. Enggak kayak apa? Kayak anak Amariki ya. Kayak Gimana gitu. Padahal Fitri baru nggak kesana sama lihat YouTube ya. Jadi kayak gimana Dia gitu. kan terinspirasi dari YouTube. Apa refresh ya? Ya. Kalau Min? Kalau aku mungkin kayak lebih kayak BLI kali ya. Jadi kayak cooling down tuh pemahaman aku tuh kayak bahasa sederhananya tuh kayak misalkan nih kita habis kayak stres banget, terus kayak ribet banget, terus kayak berat gitu pikiran tuh kayak ya udahlah nyantai dulu lah. Kalau bahasanya sekarang tuh healing dulu. Healing. Jadi kamu pernah trauma healing nggak? Kayak semua orang pernah deh. Cuman mungkin bahasanya ya, Iya. cuma bahasa yang berbeda ya sih. Beda. Jadi cooling down itu banyak orang tuh memahaminya beragam gitu kan. Gak ada kata yang baku untuk menjelaskan tentang cooling down itu apa. Ada yang mengatakan itu ngadem ke pikir gitu kan. Ada yang ngomong nyala ke pikiran, ada yang ngomong ya refresh gitu kan. Seperti nggak di restart aja ya. Restart ulang otaknya. Bahaya. Jadi apa ya, cooling down itu memang kita butuh sih dalam arti gini. Ini bukan secara teoretik ya kita bicara, tapi secara sharing aja gitu kan. Jadi cooling down itu banyak dari kita itu sering ketika itu benar tadi katakan Amin, banyak aktivitas, banyak kegiatan kan. Kalau misalnya terus mereka stres ya Min ya, capek gitu kan ya, paling kita emang harus ada cooling down. Nah cooling down ini sebenarnya juga langkah kita biar kita tidak menemukan titik jenuh dalam aktivitas kita. Nah gitu sih. Pernah nggak kamu Min merasakan titik jenuh dalam apa ya aktivitas sehari-hari Banyak ya. kamu? Kayak ibaratnya kuliah aja lah. Kuliah kita ngampus bolak-balik tiap hari tuh kayak kadang tuh ternyata enakan waktu online ya. Pun ketika online kayak kayaknya pengen ini ya dari apa kayak pengen offline lagi kayak gitu kan. Jadi kayak kita emang untuk apa ya rutinitas tuh kayak emang
ngerasa jenuh gitu dan kayak butuh sesuatu yang baru biar kita tuh nggak ngerasa jenuh itu gitu. Makanya kuliah itu liburnya berapa bulan? Berapa bulan? Iya benar bulan ya. Berapa bulan? 2 bulan, 2 bulan. gitu Iya, ya. iya. Nah itu mungkin secara nggak langsung itu apa ya? Kita disuruh cooling down Ya, kali ya. disuruh apa istirahat dulu kan. Ibarat mesin aja bisa capek bisa rusak ya, apalagi otak manusia gitu. Pendinginan dulu ya Mas. Heeh. Biasanya ngapain kamu Min ketika cooling down? Aku kalau cooling down tuh kayak apa ya, dengerin musik mungkin, terus kalau enggak nonton itu video-video yang lucu-lucu gitu biar ketawa gitu. Kamu katanya kalau nggak denger video, nggak lihat video aja tertawa sendiri kok Min. Waduh, ini wes Ya jangan wes ngano gitu, wes berat nih ini. Aduh, berat ya. Ya memang. Tadi ngakuin tadi kan. Iya. Kalau Mbak Ili pernah nggak mengalami gitu Mbak? Pernah sih, tapi itu ketika masih kerja dulu. Jadi setiap kali pulang kerja selalu ada pertanyaan di dalam hati kayak ini mau tujuannya tuh mau kemana? Masa pulang kerja pulang nanti balik lagi apa Bosen gitu, rutinitasnya tuh itu Itu aja gitu terus ya. aku jadi kayak ini mau arahnya tuh mau kemana, apa yang dituju, kayak pertanyaan-pertanyaan itu tuh terus ada gitu. Ya ini biasanya yang sering stres Fitri katanya. Waduh, Oke. Ya benar Fit. Oh. Pernah nggak kamu ngalami ketika dulu kamu SMA. SMA gitu kan? Bener banget. Banget gimana apa? tuh Pit? Ceritain. Stresnya? Jadi itu ya bener apa yang dikatakan Mas Amit, lebih baik daring daripada tatap muka. Tatap muka juga sama aja. Enggak, kalau tatap muka tuh lebih lelah daripada daring. Ya Allah. Hidup Tapi beneran juga ya. daring terus capek nggak Pit? Yo, Kayak pengen ketemu Ra? Pengen offline Ra? ya sebenarnya pengen, tapi tantangannya lebih berat Mas Amit. Karena tuh ya gitulah. Itu kayak ntar kayak kita harus nunggu angkutan kayak gitu dan Gitu. terus kita harus capek-capek jalan lari-lari, dulu, kayak nunggu gitu. BRT. Iya jelas Mas Amit. Emang di betul lari? Aku lari loh. Lah Aku kan ngapain? dari yang bawah itu toh Hah? naik gitu kan. Bariku ki BRT-nya wes blabas semua ya. Oh gitu. Ketinggalan. Kalau aku Terlalu cepat. enggak, kalau aku tuh kejar-kejaran sama angkutan yang kayak Oh, ada terus itu. kejar-kejar sama kaki kanan kiri. Kayak Datsu kayak gitu. Jadi kadang mikir kalau ya enaknya tatap muka bisa beli jajan kayak gitu ya. Tapi tuh kadang kekejar kalau aku mau beli jajan gak jadilah nanti gak dapet angkutan. Lebih Oh, baik gitu. kita nunggu angkutannya aja jadi biar bisa pulang cepat. Berarti jajan di angkutannya. Ya enggak. aja. Itu udah beda suaranya ya. Berapa kali ke kampus kamu? Anak mahasiswa. Mahasiswa. Maba. Maba, gue yang ngomong ya maba gue. Ayo gimana yuk? Itu jenisnya gimana yuk? Kan kemarin juga udah PBAK ya kemarin. Oh udah dong, udah tuh. Tiga Kayaknya masuk. seru banget loh story-storynya loh. Seru banget. Oh historinya gitu ya? Aku nggak punya nomornya soalnya. Rame kayaknya. Gimana? Kamu yuk? Pengalaman untuk merefresh ketika kamu jenuh itu bagaimana? Kalau aku sih paling menyetel musik, kalau enggak jalan-jalan cari suasana baru. Kalau nggak kita horor gitu ya? Kita harus. Bener-bener. Biar nggak jenuh. Tapi memang ini sih apa namanya ketika koordinat itu pentingnya gini. Itu apa? Bukan hanya sebagai rutinitas aktivitas kita ketika kita koordinat, tapi ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Kan terkadang ketika kita menghadapi kondisi yang membuat kita amarah macam-macam gitu kan, kalau kita loskan ibaratnya kita loskan itu kan bisa berdampak negatif buat kita dan orang lain kan. Ya. Dan itu bahaya. Makanya kalau kita bicara lagi ke Islam, ke Rasulullah udah memberikan panduan gitu kan, ketika kamu marah kolendornya dengan apa? Tahu nggak teman-teman semuanya? Kalau dari berdiri duduk, kalau duduk nggak bisa di Bisa tidur. balik, kalau nggak bisa ya udah ambil air wudhu. Istighfar. Cih, pinter gak sia-sia setiap Rabu malam kita ngaji ya. Jelas. Jelas dong.
Berarti masuk apa yang ini. di apa benih yang ditanam itu Disampaikan. pasti akan menuai hasil yang baik. Oh. Gitu ya. Iya. Semua itu tergantung benihnya seperti apa. Mas Dalam. ngomong benih ya. Dalam Iya, bener. dalam kakak kepikiran aku. Kesambut gitu. Udah berat ini. Ini masih ya kan lu Min. Satu mata kuliah Lah, iya. aja lo ini. Min. Udah benih Min. Udah benih lah. Heeh. Apa? Satu semester terus ngomongin anu tunas gitu. Tunas. Terus semester 3 wow. Oke Mas Hidar, ada yang bergabung sama kita? Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Jangan bosan-bosan ya. Untuk apa ya namanya? Menyaksikan masa? Iya. Menyaksikan kita di sini di malam minggu. Iya, Insya Allah tema-temanya cukup menarik dan banyak variasi orangnya. variasi orang. Kemarin grup mama ya kemarin datanya ya. Oh. Ya grup mama kemarin sama kemarin lagi ya. Terus kemarin lagi ya. Iya. Ya. Saya kemarin tuh ya Pengajar ibu-ibu. saya kemarin liatin di Facebook kakak sendiri sih. Jadi grup Dawes ini. Ya Allah. grup Dawes RT sini ya saya kemarin. Talim. Taklim. Ada ustazah, ada bu dosen, ada umah gitu kan. Ada remaja Karang Taruna. Luar biasa. Sejuk loh lihatnya. Sejuk. Kalau ini Min apa namanya? Kamu kan di apa di kampus ikut UKM ya, sebenarnya Iya. organisasi gitu ya. Iya, sebagai organisasi. Nah, antara kuliah terus organisasi, apalagi organisasi kamu kan menuntut otak gitu. Min. Iya, bener. Nulis dong. Nulis. Ya, apakah sebenarnya ketika itu kan kakak ketahuan apa ya namanya ekstra ya bahas Iya, itu di betul. aktivitas di luar kuliah gitu. Heeh. Itu sebenarnya tugas-tugas dari kak organisasi itu sebenarnya termasuk salah satu merefresh apa beban Min, kak? Menurut kamu nih Min? Gini sih, kalau mau dibilang refresh atau beban itu tergantung ya. Kadang-kadang kan kalau kita lagi banyak tugas terus kayak ada tanggungan gitu dari organisasi kan tetap kayak beban ya. Cuman balik lagi itu kan kayak mengasah kemampuan kita gitu buat bisa lebih berkembang, biar bisa apa ya paham dengan dunia yang kita ini gitu. Kayak gitu sih, palingan kayak lebih apa ya meskipun kayak beban tapi itu nantinya tuh kayak seneng aja bisa dapat ilmu baru gitu. Berarti anu ya apa namanya di balik beban ada berkah itu. Wes bener. Nah, nanti judulnya itu apa? Harusnya ngono. Ya berarti jangan menganggap semua hidup itu sebagai beban tapi anugerah. Oh iya. Bukan anugerah itu temanmu tadi. Iya? Anugerah. Iya. Dia nggak ngonek. Ada gak di sini? Ada? Ada di depan ya? Iya. Di depan. Mungkin dia nyimak ya. Pada gak tahu ya? Tahu Iya. Tahu lah. Mungkin dia nyimak dan dia komen. Mbak Eli, Mbak Eli kan dulu pernah mengalami di titik yang benar-benar jenuh gitu kan, di mana itu pikiran, lingkungan semuanya itu rasanya gak enak gitu kan. Iya kan? Ya itu yakin itu berat banget. Bagaimana untuk cara merefreshnya itu semua itu berat, yakin. Itu caranya Mbak Eli untuk bagaimana sih biar aku survive, biar aku lepas dari situasi seperti ini gitu kan. Terus ini ya kalau kita di bahasa motivasi macam-macam itu kan ada kita harus melepaskan energi negatif kita gitu ya, seperti itu. Iya. Cara gimana Mbak Eli itu? Yang pertama berdamai sama diri sendiri, Mantap. memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, terutama memaafkan orang-orang yang pernah memberi luka di dalam diri kita. Wes dalam ini. Sahabat dengar ini dengar dalam banget ini maksudnya yang pernah di ghosting ya. Ulang lagi. Pertama, yang pernah menyakiti, yang pernah mengghosting, yang pernah di ghosting ya kena semua ini. Gimana Mbak? Gimana? Yang pertama.
Yang Ulang pertama. lagi. Iyalah, bisa. Yang pertama berdamai sama diri sendiri. Nah, ingat, pertama berdamai dengan diri sendiri. Kedua, memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri. Iya. Terus Terus ketiga, memaafkan orang-orang yang pernah memberi luka sama kita. ini yang penting. Ini yang penting. Iya. Bijak Itu- sekali loh Mbak Eli Itu loh. susah banget. Ah, Kan kita bisa bilang, oh iya aku maafin, tapi Iya, yang betul. paling ini tuh di sini. Tapi yang tahu sebenarnya kan kita Mbak Eli Iya, ya. saya kayak gini, Heeh. saya marah sama ini orang. Sama aku misalkan. Iya, gimana caranya hmm. aku masih bisa deket sama ini orang? Kan benar-benar kita harus ngelepas semuanya. Kita menjadi bunglon ya. Iya, itu ada satu kalimat yang aku pakai. Itu Heeh. kalimatnya tuh wajah banget, tapi di tengah ini entah Gimana kenapa pas nyampein ini tuh air mata langsung keluar semuanya. Apa tuh kira-kira Apa kalimat? itu Mbak? Kalau Dan Sederhananya apa? Bisa. Allah. Ini sahabat tuh sahabat sama itu ini Langsung butuh, dengar langsung butuh pencerahan, Mbak. Butuh pencerahan. Jadi ketika saya ngucapin ini tuh kayak langsung ada ini puzzle di dalam memori aku. Orang ini nih yang dulu pernah ngasih luka sama aku, semuanya tuh kayak keluar satu-satu kayak ada gambar-gambar kotak-kotak di pikiran gitu kan. Bahkan baju yang dia pakai, kalimat-kalimatnya tuh semua kayak terpampang nyata gitu. Nah, kalimatnya itu gini, demi kebahagiaanku, demi ketenangan hidupku, aku ikhlaskan masa laluku. Bukan aku kalau tidak ikhlas, aku letakkan, aku lepaskan, aku tinggalkan. Agar ringan langkahku, agar sehat badanku, kuat agar indah masa depanku. Tuhan, mudahkanlah bahagiaku semudah nafasku. Nah, pas kalimat yang aku ikhlaskan, masa lalu itu semuanya keluar langsung kayak kayak tergambar gitu Mbak langsung ya. los gitu. Terus yang tadinya aku takut untuk ketemu sama ini orang, untuk ngobrol sama orang yang karena ada luka kan di situ. Betul. Pelan-pelan tuh aku coba deketin, ngobrol dari hati ke hati, walaupun setiap kali dempetan kayak gini tuh badan tuh gemeter banget. Emosi ya. Saking emosinya sampai gemeter gitu ya. Gregetan. Nahan buat air mata itu terus saja aku latih untuk memaafkan dan Itu tuh berat dan sakit loh iya, rasanya. karena kita harus apa ya kayak bener-bener ngelakuinnya kan gitu. Dan lama kelamaan malah kita jadi itu sehati sama ini orang, jadi kayak kembali ngerangkul gitu loh. Chemistry-nya ada lagi. Malah semakin kayak deket. Nah itu emang butuh waktu, butuh proses, butuh keteguhan hati juga. Itu sih. Dan itu ini ya, biasa. kekuatan mental, psikis dan batin itu harus Iya. dikuatkan luar Iya, biasa itu. Sering-sering waktu itu emang sering-sering buat nge-healing diri sendiri. Healing ya. Bener-bener nyari waktu buat me time gitu. Itu caranya gimana Mbak Eri? Maksudnya pasti itu kan nggak mungkin teori healing itu kan Mbak Eri dapatkan sendiri. Pasti kan ada pemicunya, Iya. pacuannya. Itu Mbak Eri dapatkan dari mana? Banyak sih dari beberapa motivator, gak cuma didengerin tapi bener-bener kayak Praktekin. dipraktekin. Waktu itu kan emang kayak stres banget kan, udah Yes. maksudnya apa ya, dari yang normal terus tiba-tiba nggak Sekarang bisa dengan normal gitu. Pak? Sekarang ya sekarang udah sebulan ini kedua mataku bisa lihat dua-duanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diambil sama Allah ya. Ya Pasti diganti kok. Yakin. mungkin kayak disimpan dulu kali ya. Betul. Nanti someday kayak entah di Next mana time, gitu ya, pasti akan dikasih terang, tapi terang versi yang lain. Versi yang Iya, betul betul. itu yang penting. Ya. Nah, jadi kalau bahasanya Pak Bas itu kan yang mendisabel kita kan Allah. Ya, yang menaktifkan Allah. Iya. Pasti Allah akan mengaktifkan yang lainnya dan itu Iya. insya Allah ketika yang mengaktifkan itu Allah nggak rugi deh. Yakin itu. Iya. Nggak rugi. Terus Mbak Eri, Apa? waktu misal gini, ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang dimana itu dirimu itu ada yang klik, waktu yang klik untuk healing itu sendiri, suasana yang gimana, kemudian waktu yang gimana yang bisa membuat
apa namanya, suasana healing itu pas untuk jenengan? Banyak banget sih. Saya tuh Biasanya pengalaman jenengan yang maksudnya yang apa ya, yang sampai jenengan sampai seperti itu waktu yang kayak gimana gitu ya? sering Pas. banget kayak saya tuh ketampar sama beberapa kalimat yang ngebuat aku tuh iya kayak emang waktu itu ada satu kalimat juga yang gini, apa ya, adanya hari ini karena kamu harus melewati kemarin, dan adanya hari kemarin itu bagian dari takdir. Jadi kayak ya udah kamu harus menerima apa yang terjadi kemarin. Mau nangis ya nggak apa-apa, nangis aja, tapi ada waktu dimana kita tuh apa ya, kayak nangisnya cukup hari ini deh, besok tuh harus kembali ke Eli yang jauh lebih baik gitu. Wow, Meli vulnerable, keren. Itu ya gitu lah. Kan waktu itu emang bener-bener teman tunanetra kan hampir nggak ada ya, kayak sebelum kenal sama teman-temannya di sini ya, ya emang sendiri kayak gimana caranya aku tetap masih pengen melanjutkan hidup. Kan pilihannya ada dua. Ketika aku ngambil keputusan ini, pilihannya dua, mau melanjutkan hidup atau stres nganggur. Itu kan kembali ke diri kita masing-masing. Sedangkan aku kan selalu punya pikiran gini, kalau misalnya kita mengambil satu pikiran tertentu gitu ya, itu saya langsung bayangin kemungkinan terbaik dari keputusan yang aku ambil ini apa. Aku bayangin tuh yang paling baik. Kan semua orang pasti suka dong. Betul. Ya. Nah yang satunya ini yang semua orang tuh nggak mau menerima kemungkinan terburuk. Iya, Nah, bayangin itu dari yang terburuk paling buruk. Jadi aku mikir gini, kalau misalnya aku tidak melanjutkan hidup itu ya, otomatis aku bakal menjadi orang yang menutup diri, merenung, nangis setiap waktu, karena itu udah aku alami. Terus lama-lama kan juga stres. Dari stres itu otomatis aku bakal masuk ke ke tempat katakanlah rehabilitasi atau apa itu. Iya. Nah, di situ kan udah punya kebayangan bentukannya segi 4, ada jerujinya, belum lagi kita bakalan minum obat dalam waktu jangka panjang. Nah, kayak gitu aku nggak mau. Jadi kayak daripada aku masuk ke situ ya aku milih yang satunya lagi gitu, melanjutkan hidup apapun konsekuensinya udah jalani aja gitu. Kalau nanti misalnya di tengah-tengah jalan kita ambruk lagi ya nggak apa-apa, nanti pelan-pelan coba untuk berdiri lagi. Pokoknya di dalam tubuh kita tuh harus ada tombol on off-nya itu. Kapan kita harus sedih ya nggak apa-apa, sedih manusiawi kan, orang sedih, orang nangis ya. Tapi ya kita juga harus tahu kapan waktu kita untuk bangkit, untuk bahagia. Pasti kan nanti muter lagi, hari ini bahagia, besok sedih lagi, besoknya lagi bisa jauh lebih seneng, apalagi kan kayak muter terus gitu. Ya gitu aja sih. Iya sih, memang hidup adalah pilihan gitu ya. Iya, semua Pilihan. keputusan ada di kita. Pilihan, betul. Dan proses perjuangan itu adalah juga pilihan, mana yang harus kita pilih, perjuangan yang mana, jalan yang mana ya, gitu kan. Dan yakin semesta itu pasti akan menjadi saksi yang terbaik, gitu kan. Dan insya Allah semesta juga akan menangkap, menyaksikan doa-doa kita. Gitu. Dan hasil akhir pasti itu Allah yang menentukan. Termasuk kita di sini semua takdir ditentukan sama Allah. Iya. Jadi, gimana Mbak? Apa ya, masa ketika mata kita diambil gitu, entah kenapa seluruh badan ini kayak punya koneksi satu sama lain gak sih? Iya betul. Jadi Kayak ada saling nge-backup. backup. Jadi ada satu yang mungkin dulu kita nggak peka, jadi Nah, peka, gitu. Iya. Jujur ya Mbak ini ya jujur nih. Aku dapat ranking 5 besar itu di bawah 10 kan, di bawah 10 besar ya. 5 besar itu tunanetra. Karena apa? Memoriku aku rasain lebih bagus ketika tunanetra. Dan ingatnya terutama itu karena kita dilatih bagaimana sih waktu itu ya, kita kayak HP ya, HP kan juga belum begitu familiar ya, kan masih ngalami kan. Jadi apapun kita dilatih untuk mengingat gitu kan, dan akhirnya pun ketika
kayak semacam pembelajaran macam-macam. Daya ingat itu penting banget gitu loh. Dan di situ melatih ya akhirnya ketika ada pelajaran berkaitan dengan itu hafalan ya bagus-bagus aja, malah lebih tajam daripada yang lain gitu loh. Dan yang aku rasakan di situ gitu kan, sama pertama memori otak ya itu lebih bagus lah, lebih jos lah gitu itu ini aku rasakan seperti itu. Kok yang lainnya ya rata-rata teman-teman seperti itu sih, ketika itu mengalami sesuatu yang lain diambil sama Allah, misalnya nih tangan atau kaki gitu kan, pasti dikuatkan yang lainnya juga. Itu pasti Dia ada plus minusnya. plus minus gitu. Itu luar biasa Mbak Eli. Good job Mbak Eli. Terus semangat Mbak Semoga Eli. memotivasi yang lain. Jadi buka sharing ini gitu kan, sharing ini yang sama maksud gini, tidak perlu kita mengambil ahli psikolog, praktisi psikolog gitu kan untuk menjabarkan apa itu healing gitu kan. Tapi dari pelaku aja itu sudah bisa menjelaskan bagaimana sih healing yang sebenarnya itu. Gitu ya Mbak Eli ya. Dan itu Mbak Eli termasuk ini loh, keren loh. Jadi motivasi siapapun dengerin praktekin. Dan itu jarang orang melakukan seperti itu, biasanya kan cuma dengerin aja, praktekin gitu kan. Dengar kuping kanan Karena apa ya, dulu kayak udah mentok gitu loh Mas, kayak nyari psikiater. Aku sempat ngechat temen aku ini, aku nggak kuat nih, aku tolong dong cariin psikiater gitu. Terus temen aku bilang gini, ya aku punya sih temen tapi nggak punya kontaknya, kita lost kontak. Nah terus akhirnya ya udah aku nyari waktu itu ada namanya Pak Asep Blunder, terus ada banyak lah pokoknya gitu, nanti bisa dicek di YouTube ya, cari-cari tahu sendiri gitu. Dari situ kan sering ada di satu radio itu kayak dia ngajarin gimana caranya untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Kayak ngebayangin kita seolah-olah ada di pantai. Aku ikutin tuh, aku pegang kertas megang pulpen juga. Kayak misalnya kita ada di tahun sekian, kayak 2000 berapa, kita waktu itu usia berapa. Nah di usia itu kita ngalami fase apa. Nah kalau misalnya nggak enak itu kita harus ngeremes kertas itu. Kalau nggak kita buletin kertas itu di sini, nanti kita muncul lagi gitu kan. Terus ngebayangin lagi seolah-olah kita ada di pantai kayak gitu. Aku ikutin semuanya. Dan waktu itu tuh kayak masih nggak bisa nangkep, terus aja latihan nyari ini nyari itu. Tapi akhirnya titik tertentu feel-nya itu dapat. Iya, tapi itu juga butuh proses panjang banget. Udah berdamai dan melepas semuanya, tiba-tiba timbul satu masalah baru yang mau kesini nggak jadi itu kan. Itu bener-bener kayak aduh, boleh nyerah nggak sih, itu yang bener-bener kayak gitu. Tapi akhirnya gini loh Mbak Eli, yang ini ya yang mungkin saat ini bisa kita rasakan gitu kan. Kita ketika bisa lepas di situ, titik itu bagaimana kita sikap bersyukur sama Allah itu dapat. Jadi ketika kita menemukan situasi yang nyaris sama tapi dengan peristiwa berbeda, ketika kita ingin lepas dari itu, caranya itu kita mengingat yang pernah dulu kita lepas, seperti itu kita bayangin itu bisa gitu kan. Ketika lepas, ya Allah luar biasa, rasa syukur kita sama Allah. Berarti kita tuh benar-benar bagaimana Allah tuh sayang sama kita. Itu yang luar biasa. Karena aku pernah sih ada quotes gitu kan, ya kita harus menikmati apa yang Allah jalan kita harus menikmati proses pahit apapun itu yang dari Allah. Karena Allah tidak akan pernah gitu kan menyanyiakan kita. Allah tidak akan pernah bohong atas apa yang Allah peristiwakan sama kita. Itu yang penting. Yang penting kita tadi prinsip menerima dulu, usah protes. Iya itu. Dahil itu penting sih. Dahil kadang bantah gitu kan. Dahil kenapa sih gini? Wajar manusiawi. Tapi yang penting menerima dulu. Itu penting sekali. Itu pengalaman saya juga seperti itu. Gitu. Mas Edar, ada yang bertanya? Belum ada lagi? Oke. Katanya gini udah malam deh.
kita harus mengakhiri. Akhir. Oke, kegiatan kita minggu ini teman-teman mengaji terus ya. Iya, Mas. Terus ini juga udah ini apa namanya tuh golbol ya, udah mulai pendaftaran. Ya teman-teman yang ingin ikut golbol bukan gorbol. Golbol. Aku Jangan ingin dibalik. itu wah, itu mah narapidana. Itu silakan bisa di apa namanya ikuti informasinya gitu kan di share WA yang udah kita share gitu kan. Insya Allah kita akan mulai dari Oktober serinya kita, kemudian final di Desember. Mudah-mudahan tahun ini golbol sahabat mata cup ke-7 gitu kan, kita kembali lagi ke nasional ini karena sempat berhenti 3 tahun dan kita kembali ke nasional. Insya Allah ini yang udah masuk ada tim jauh nih, tahu nggak dari mana? Mana tuh? Lampung. Wow. Dari tadi ke sini ya. Iya, kesini Finalnya kan ke sini. final ya, kalau masuk final Kalau tadinya dia di mana? kita siapkan 3 seri, ada di Semarang, Banjarnegara sama Yogyakarta. Ya, nanti di mana itu nanti tergantung apa namanya pemilihan tempat yang Iya, strategis lah gitu di Iya. mana. Betul. Yang penting panitia itu menyiapkan yang terbaik untuk peserta. Itu Gitu. kalau mau nonton Bisa Mbak, boleh. bisa kita juga nanti ada live YouTube-nya juga ada. Kalau yang datang langsung Datangnya bisa juga. Bisa tinggal juga. tunggu waktu dan Tunggu tempatnya. waktu. Iya. Mary mau ikut? Mau ikut? Ikut golbol. Ayo juga mau ikut? Apa? Oke. Oke, sahabat semuanya, demikian perjumpaan kita di UAE Inspiring Method S di edisi 13 Agustus 2022. Oh, jangan lupa ya, besok kita memperingati hari 14 Agustus dulu. 14 ya. Apa? Ayo. Pramuka ya. Ayo, Pramuka. Ah, Terus 17 kemerdekaan. kemerdekaan. Pramuka, ingat Dharma Pramuka enggak? Aduh. Aku dulu pernah ikut lomba itu menang. Dulu tapi Dulu. sama Trisatya gitu kan. Trisatya sama iya dulu. Zamannya SMP. Oh, SMP ada pramuka, sama enggak ada pramuka. Oke, kita akhiri ya. Iya. Oke, terima kasih sahabat semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di Sabtu depan di tema yang jauh lebih menarik dan mungkin orang-orangnya juga berbeda lagi. Iya. Gitu ya. Kita nggak tahu siapa nanti yang duduk di kursi panas. Oke, akhir kata. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Iya.